Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak. Bertemu lagi bersama saya di pembelajaran matematika. Oh iya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi teorema Pitagoras. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita langsung saja ke materi. Apa itu teorema Pitagoras? Di sini ada 3 gambar. Yang pertama yaitu gambar piramid, yang kedua gambar rumah, dan yang ketiga ada gambar jembatan gantung. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Tanpa kita sadari, dari ketiga gambar tersebut itu sudah menggambarkan atau mencontohkan teorema Pitagoras. Nah, berarti kan tanpa kita sadari, setiap hari kita melihat bangunan-bangunan yang menyerupai teorema Pitagoras. Tahukah kalian apa segitiga siku-siku itu? Rumus Pitagoras. Pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Hal ini juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya, yaitu hipotenusa. Nah, berdasarkan dalil tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus ini berlaku untuk segitiga siku-siku dan mencari sisi terpanjangnya. Nah, coba perhatikan segitiga di bawah. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus teorema Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini ibu mempunyai segitiga. Jika ibu memberi panjang B yaitu sama dengan 4, panjang A sama dengan 3, berarti kita disuruh mencari panjang apa? Yaitu panjang C. Rumus teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang, panjang A-nya itu berapa? 4 kan? Dan panjang B-nya berapa? 3. Kemudian, C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 9. Dan 4 kuadrat itu sama dengan berapa? Sama dengan 16. Sekarang kita jumlah 9 ditambah 16 sama dengan 25. Apakah 25 bisa diakarkan? Ya, 25 bisa diakarkan. Berapa akar 2 dari 25? Yaitu 5. Berarti panjang C adalah 5. Bagaimana cara menentukan hipotenusa? Caranya adalah melihat sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu sendiri. Coba perhatikan kedua gambar tersebut. Nah, di sini siku-sikunya, gambar yang pertama siku-sikunya ada di C. Jadi kita tinggal melihat di depan sudut siku-siku itu adalah hipotenusa, yaitu sisi terpanjang. Berarti sisi terpanjangnya adalah C. Di gambar yang kedua, coba perhatikan siku-sikunya ada di atas kan? Nah, berarti hipotenusanya yaitu adalah X. Kenapa X? Karena sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu adalah hipotenusa.
pembuktian teorema Pythagoras. Di sini saya mempunyai segitiga siku-siku. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi tegak itu namanya, yang B ini adalah sisi tegak. Kemudian yang A itu sisi alas. Yang miring ini atau sisi yang terpanjang adalah C, yaitu hipotenusa. Coba perhatikan gambar di samping. Jika ibu misalkan sisi alasnya itu bernilai 3, sisi tegaknya bernilai 4, dan sisi miringnya bernilai 5. Nah, kita kan tadi tahu tuh bahwasannya rumus teorema Pythagoras adalah dalil teorema Pythagoras, yaitu panjang sisi miringnya itu sama dengan panjang kedua sisi yang lain. Jadi sekarang kita buktikan apakah benar. Sekarang kan yang panjang sisi alasnya yaitu 3, panjang sisi tegaknya 4, dan panjang sisi miringnya yaitu 5. Nah, ibu mempunyai panjang sisi miring 5, yaitu berarti kita menaruh 5 satuan, yaitu 5 kotak-kotak. Kemudian sisi tegaknya yaitu 4 satuan atau 4 kotak-kotak. Dan yang 3 yaitu 3 satuan, sisi alasnya 3 satuan atau 3 kotak-kotak. Sekarang coba kita tempelkan atau kita salin sisi tegak dan sisi alasnya, kita salin ke sisi miringnya. Warnanya tertutup, bukan? Jadi rumus atau dalil teorema Pythagoras tadi benar, bahwasannya panjang sisi miringnya itu sama dengan panjang kedua sisi-sisi yang lain. Sudah terbukti dari gambar tersebut bahwasannya apabila kita menyalin atau menempel sisi tegak dan sisi alas kepada sisi miring, tadi sudah kelihatan bahwasannya sisi miringnya tertutup kan, 5 satuannya tertutup dengan sisi tegak dan sisi alasnya. Nah, seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat yaitu panjang sisi miringnya yaitu 5 satuan atau 5 kuadrat, dan panjang sisi tegaknya beserta sisi alasnya yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Kita jumlahkan yaitu menjadi 25. Nah, seperti panjang sisi miring yaitu 5 kuadrat kan. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jadi sisi tegak dan sisi alasnya itu sama-sama panjangnya yaitu 25. Kesimpulan, berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Di sini, untuk menguji kemampuan kalian, ibu akan memberikan soal. Yang pertama, tentukan panjang AC. Yang kedua, tentukan panjang BC. Di sini, kalian bisa mengerjakan di rumah masing-masing ya. Kalian catat di buku catatan kalian. Di buku tugas catatan kalian. Nah, terima kasih. Selamat mengerjakan. Dari saya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.